hard copy-nya barangkali bisa dibaca-baca, bawa pulang. Cuma saya cuma bikin 10 gitu. Jadi mungkin dua orang satu mungkin ya. Ya. Jadi ya. Nanti kan kita perempuan Pak. Dua atau tiga. Iya, dua. Bagian nih, bagian. Ada 10 saya. Karena saya di jalan itu ingat gitu kan, terakhir saya pelatihan di atas ini bawa proyektor tuh nggak terang. Jadi saya nggak dapat kopi dulu Pak. Kebetulan saya bawa kopi gitu. Tapi nanti saya akan bagikan Pak untuk materinya, tapi khusus materi ini ya. Jadi memang ini materi saya persingkat-singkat sekali sebenarnya. Karena perlu diketahui bahwa mesmerisme itu sebenarnya udah hipnosis yang levelnya level 3 atas, bahkan level 4 sebenarnya. Tapi karena permintaan dari Abah Ustaz kayak gitu. Oh ya udah, apa mesmerisme, tapi kita bikin dari awal, tetap dari awal sampai mesmerisme. Intinya setelah mesmerisme itu yang penting adalah latihan di rumah. Yang penting saya kasih kuncinya, kasih dasarnya, Bapak dan Ibu bisa latih di rumah. Ya. Jadi apa sih mesmerisme itu? Tepatnya sebenarnya hipnosis nonverbal ya. Gitu ya. Tapi saya akan jelaskan dari awal dulu. Nah ini perkenalkan dulu juga, nama saya Zaini Azhari. Kebetulan saya adalah pendiri dari Hipnoza. Hipnoza saya itu nama saya sendiri. Jelas nggak ya pakai ini? Jelas ya. Nah, materi yang saya buat ini yang sekarang ini memang khusus buat edisi bukber aja. Edisi bukber tenar, makanya saya rangkum sesingkat banget ya. Nah, jadi sebenarnya mah kalau udah sampai materi mesmerisme ya pasti tebelnya segini Pak. Gitu ya, cuma saya dibikin persingkat saja lah. Tapi nanti saya akan bagikan, nanti Pak Ustaz yang bagikan materinya. Sebelumnya yang pernah ikut hipnosis ya Pak ya? Apa pernah ya? Poin ini udah langganan. Pak Eni. Selain ini siapa lagi yang pernah ikut hipnosis? Atau pernah praktek hipnosis, terapi? Oh ini ya. Iya. Berarti pernah diajarin hipnosis sama beliau ya? Tapi secara praktek langsung ya? Secara teori materi itu ada juga. Yaudah, saya langsung aja. Ada yang tahu arti hipnosis itu sendiri? Singkat saja apa? Mempengaruhi orang, apa lagi? Meniduri orang. Ya. Oke. Langsung aja ya. Di sini ada istilah-istilah dalam pentingnya hipnosis. Saya langsung rangkum saja. Hipnosis itu adalah ilmu yang dipelajarinya, ya. Ingat ya, ilmu yang dipelajarinya. Orang kenalnya tahu hipnotis gitu kan. Padahal ilmunya itu sebenarnya bukan hipnotis, tapi hipnosis. Ya. Kalau orangnya hipnotis, kayak saya dulu hipnotis. Tapi kalau ilmunya hipnosis. Nah ini ada lagi hipnotis, orang yang melakukan hipnosis atau hipnosis. Nah selanjutnya juga ada yang namanya hipnoterapi. Jadi aplikasi hipnosis untuk membantu pengobatan, khususnya masalah psikis dan mental, tapi juga membantu untuk masalah fisik juga, seperti itu ya. Membantu ya bahasanya kalau untuk fisik ya. Ada lagi self hipnosis. Jadi self hipnosis itu adalah hipnotis diri sendiri. Lalu ada subjek, klien atau pasien atau klien yang kita biasa sebut, itu biasanya orang yang dihipnotisnya atau korbannya kata orang. Nah, ada lagi biasanya istilah itu ada namanya sugesti. Jadi sugesti itu kalimat perintah atau saran yang diberikan kepada subjek atau klien.
Ada lagi trance. Trance itu kondisi hipnosis. Nah itu di step pertama. Gitu ya. Saya biasa pakai repot bingung. Oke. Jadi gini Pak. Jadi hipnosis itu sebenarnya bagaimana caranya kita memasukkan informasi atau data kepada pikiran bawah sadar. Itu hipnosis Pak ya. Jadi tidak ada yang namanya unsur-unsur magic, tidak ada namanya unsur-unsur goib, tidak ada. Hipnosis itu pure ilmiah dan bisa dipelajari, dan itu sudah jelas sangat ilmiah. Ya, Pak ya, gitu ya. Maka karena di pikiran kita ini, kalau Bapak pengen tahu, seperti gunung es Pak. Ya, kelihatannya aja gede gitu dia. Pak tahu kelihatannya aja gede, tapi di bawahnya itu lebih besar lagi pikiran bawah sadar itu. Jadi ibaratnya pikiran sadar itu cuma 12% Pak. Bapak ini sekarang lagi berbicara sama saya, ini hanya 12% Pak. Tapi 88% itu adalah Bapak di bawah pikiran bawah sadarnya. Contohnya paling gampang, Bapak membaca Al-Fatihah aja ya. Apakah Bapak harus mikir Alhamdulillahirabbil alamin habis itu terus? Apakah Bapak mikir enggak? Enggak kan? Otomatis kan? Nah itu adalah yang bekerja adalah pikiran bawah sadar. Untuk itu pikiran bawah sadar adalah 88%. Seperti itu. Semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan kita tidur lagi, itu 88% pikiran bawah sadar yang kita kerjakan. Orang berpikirnya pikiran sadar aja, padahal kita itu pikiran bawah sadar itu lebih besar, gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ada di slide yang kedua ya. Oke, kalau Bapak ingin tahu, pikiran kita itu seperti bawang ya, berlapis-lapis Pak. Kalau di ilmu hipnosis cuma 3 lapis lah kita akan bahas. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Nah ini ada yang namanya di sini, coba lihat di sini bisa. Ya, yang bulat-bulat ini Pak. Oke ya. Itu ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Posisi hipnosis yaitu kita di pikiran bawah sadar. Bagaimana caranya kita memasukkan informasi atau data atau sugesti kepada pikiran bawah sadar? Gimana caranya? Karena di situ ada yang namanya, yang titik-titik itu namanya critical area atau filter kita biasa sebutnya. Gimana caranya? Ya caranya dengan metode hipnosis ini. Seperti itu. Mungkin orang-orang pada tahunya hipnosis itu wah nggak sadar, wah tidur, wah apalagi. Sebenarnya hipnosis itu tidak tidur, tidak harus tidur, dan tetap sadar. Ingat, hipnosis itu tetap sadar, bukan tidak sadar, tetap sadar. Nah, ya Pak ya. Jadi seperti itu. Oke, kayaknya biar lebih tahu rasanya hipnosis, kita coba untuk permain sebentar saja, untuk mengatas Bapak dan Ibu, apakah Bapak tahu itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut bahwa ini tidak tidak sadar. Nanti kalau tidak sadar, nanti Bapak saya batal Pak. Ini sadar, tetap sadar ya. Coba kita tanya dulu deh, yang ini seperti ini. Oke, sekarang pandangan Bapak dan Ibu fokus pada genggaman tangan Anda. Oke, fokus. Sekarang tarik nafas dalam dari hidung, buang pelan-pelan dari mulut, sehingga Anda rileks dan Anda semakin fokus lagi. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Oke, bagus. Nah sekarang nafasnya seperti
Tetapi Anda semakin fokus lagi kepada Anda. Satu titik saja. Oke, sekarang bayangkan dalam pikiran Anda bahwa tangan Anda menjadi sebuah balok kayu. Tangan Anda menjadi sebuah balok kayu yang sangat keras sekali dan sulit sekali ditembokkan. Ingat, tangan Anda berubah menjadi balok kayu yang sangat keras dan sulit lagi ditembokkan. Anehnya, semakin Anda mencoba untuk membengkokkannya, maka Anda semakin sulit lagi membengkokkannya. Anehnya, semakin Anda mencoba untuk membengkokkannya, maka Anda semakin sulit membengkokkannya. Anehnya, semakin Anda mencoba untuk membengkokkannya, maka Anda semakin sulit untuk membengkokkannya. Sekarang coba, bagi yang sulit dibengkokkan jangan dipaksa sakit. Coba bengkokkan. Bagi yang nggak bisa jangan dipaksa. Ibu bisa nggak bengkoknya? Sulit, Ibu? Nggak bisa. Mbak ini nggak bisa. Bapak nggak bisa juga. Kalau yang bisa nggak apa-apa. Kalau yang bisa nggak apa-apa. Bisa nggak apa-apa. Boleh. Bapak yang bisa 1, 2, 3, 4. Oke. Nah sekarang 3, 2, 1 normal lagi. Normal lagi. Ya. Nah itu sama aja itu hipnosis ya. Itu hipnosis. Jadi sugestinya kita masuk ke pikiran bahasa Anda. Kenapa Ibu nggak bisa bengkokkan? Nggak bisa aja. Ya. Nah itu adalah bagian hal terkecil dari hipnosis seperti itu ya. Kita kayak ngebut sedikit. Diajarin siapa nih? Aldi Makumbang. Sampai mana? Sampai mesmerisme enggak? Enggak. Sampai hipnoterapi? Oh, hanya oke. Hipnosis. Nah itu juga dari hipnosis karena permainan-permainan seperti di TV ya. Dulu namanya ada uya-uya mungkinnya. Walaupun akhirnya settingan juga gitu. Tapi pada intinya hipnosis itu ada seperti ini. Jadi Bapak juga bisa merasakan sendiri. Jadi perbedaannya nanti apa sama yang bisa dibengkokkan sama yang Perbedaannya adalah ibu atau bapak yang bisa yang sulit dibengkokkan, artinya ibu sama bapak itu orang yang fokus. Bagus nggak fokus? Ya sangat bagus. Bagi orang yang fokus ya bagus. Makanya biasanya kalau mengerjakan sesuatu ini selesai baru bisa ngerjain yang lain lagi. Ini selesai lagi, kerjain yang lain lagi. Beda sama orang yang jarang fokus. Contohnya Mas ya, dia ya nggak bisa gitu kan. Pikiran macam-macam. Itu namanya, kalau kita nyebutnya moderat tuh ya, pikiran moderat ya. Bukan sugestif namanya. Oh itu moderat. Kalau orang moderat itu biasanya di pekerjaan itu dia mengerjakan A, tapi belum selesai, dia mengerjakan B. B juga belum selesai, mengerjakan C. Jadi dia semua dia ambil pekerjaannya, tapi belum selesai semua. Rata-rata gitu. Makanya kadang orang yang moderat itu tidak fokus segala sesuatu yang dia kerjakan. Seperti itu. Gitu ya. Dan memang orang sugestif itu rata-rata yang kurang lebih kalau menurut saya itu sekitar 20% dari populasi dunia. Makanya sangat spesial. Justru orang-orang yang memikir apa semua itu rata-rata orang yang fokus ya. Ada yang tanya sampai sini sebelum saya lanjutkan. Jadi sebetulnya sekarang ini kita pada saat kondisi hipnotis dengan Pak ini sebetulnya karena kita menuruti perintah saya ini. Ya. Jadi gini, sebenarnya